Selamat malam, saudara seiman dalam Tuhan, Bapak Ibu beserta anak-anak terkasih Tuhan. Malam ini kita akan belajar mendengar kebaikan hati orang percaya di Filipi bersama Rasul Paulus dan Epafroditus. Mereka saling mendoakan, saling menopang dalam kesukaran dan kebahagiaan bersama. Kita belajar dari perilaku persekutuan di Filipi. Kesusahan seorang percaya adalah kesusahan bersama. Rasul Paulus alami kesusahan hidup karena Injil kebenaran Tuhan Yesus. Namun jemaat tidak membiarkan ia layu dalam kesusahannya sendiri, melainkan mereka menguatkan dirinya dalam doa dan perbuatan baik. Marilah kita memuliakan Tuhan malam ini dalam ibadah yang akan kita lakukan dan bersama belajar firman Tuhan yang akan dibaca dalam Filipi 2 ayat 25-30. Pelayan firman yang menuntun kita malam ini pada Tuhan dan ajaran firman-Nya adalah Penatua Bapak Richard Beni Luhulima. Marilah berdiri sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Kita angkat puji-pujian memuliakan nama Tuhan dari NKB 3 ayat yang pertama, terpujilah Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber hikmat dan cinta kasih, malam ini kami ucap syukur padamu karena sehari-harian dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan di rumah dan di luar rumah sudah kami lakukan dengan baik. Engkau telah kami beri kekuatan dan sukacita dalam setiap aktivitas hidup yang dijalani. Sekarang hendak kami nikmati sukacita ilahi, yaitu firman hidup dalam nama Tuhan Yesus. Bimbinglah melalui Roh Kudus hati dan pikiran kami untuk mendalami kekayaan harta surgawi yang kudus, ya Allah. Buatlah persekutuan kami bagaikan persekutuan antara Rasul Paulus, Epafroditus, dan jemaatmu di Filipi. Mereka yang menjadi contoh dan teladan bagi kami dan semua orang percaya di segala zaman. Kami rindu ya Tuhan untuk berlaku baik, jujur, sopan dan tulus terhadap sesama kami dalam persekutuan gereja dan masyarakat. Karena itu Engkau, Allah yang berdiam dalam diri hamba-Mu, Penatua Bapak Richard Beni Luhulima, bimbinglah hamba-Mu ini dengan kuasa kasih ilahi, sehingga terang kebenaran yang hendak disampaikan akan menjadi bagian hidup dalam seluruh tabiat dan karakter kami. Berkatilah peralatan yang kami gunakan dalam ibadah malam ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan penebus dan penyelamat kami yang hidup dari tengah-tengah penderitaan dan kematian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebab anaknya
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2, ayat 25 sampai dengan 30. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan di malam ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa firman yang hidup, malam ini kami akan baca sedikit daripada firman Tuhan yang kudus. Tetapi sebelum kami membaca dan merefleksikan ya Tuhan, kami mohon datanglah Tuhan dengan kuasa Roh Allah Bapa Kudus. Kuasailah hati batin kami masing-masing. Tuhan berkarya dan bermujizat dalam kehidupan kami malam ini. Biarlah firman yang akan kami baca di malam ini ya Tuhan, menjadi pelita terang dalam jalan hidup kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena semua kami telah siap membaca dan mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Filipi 2, ayat 25 sampai dengan 30, yang mengatakan, sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerjaku, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan kepadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang sudah usang. Kalau memang Bapak Ibu sudah pernah dengarkan, saya coba menceritakan kembali di malam ini. Itu tentang seorang tukang kayu yang sudah lanjut usia atau yang sudah tua. Tukang kayu ini sangat terkenal. Dia sangat terkenal karena segala pekerjaannya yang dia kerjakan itu hasilnya sangat bagus. Dan banyak orang yang senang apabila segala pekerjaannya dilakukan oleh tukang kayu yang sudah tua ini. Dengan berjalannya waktu, usianya semakin tua, kondisi tubuhnya semakin mengurang. Untuk itu keinginannya untuk mau berhenti sebagai tukang kayu. Oleh sebab itu, dia bertemu dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan dia menyampaikan hal yang dimaksud untuk dia akan stop untuk menjadi tukang kayu. Istri dan anak-anaknya menyetujui dia untuk stop sebagai tukang kayu karena usianya semakin tua, kondisi kesehatannya semakin menurun. Untuk itu, dia memberanikan diri untuk bertemu dengan bosnya atau pemimpinnya di perusahaan yang dia bekerja, yang selama ini mempercayakan dia dengan pekerjaan yang sangat teliti,
yang sangat ini melihat dia bahwa orang yang sangat mempunyai dedikasi tinggi dalam bekerja. Dia memberanikan diri untuk ketemu dengan sang pemilik perusahaan itu. Dan dia mengatakan kepada sang pemilik perusahaan itu, bosnya, bolehkah saya bertemu hari ini untuk menyampaikan beberapa hal yang menyangkut kehidupan saya ke depan? Dan bosnya mengatakan, silakan kita berbicara di ruangan. Intinya, dia mengatakan bahwa kepada bosnya, bahwa setelah saya bertemu bersama anak-anak dan istri saya, kita telah sepakat bahwa karena usia saya semakin tua, saya mau untuk mundurkan diri daripada pekerjaan saya sebagai tukang kayu. Apa yang dikatakan bosnya? Bosnya mengatakan kepada dia bahwa apakah Bapak sudah berpikir sematang-matang mungkin dampak ketika Bapak akan stop sebagai pekerja pada perusahaan ini sebagai tukang kayu? Dan dia mengatakan kami telah sepakat dan kami telah berpikir dan dampaknya telah kami pikirkan dan keputusannya bahwa saya harus mengakhiri pekerjaan saya atau saya mau mengundurkan diri dari pekerjaan saya sebagai tukang kayu. Akhirnya bosnya tidak bisa berbicara banyak, hanya bosnya menyampaikan bahwa ketika Bapak telah berhenti sebagai pekerja tukang kayu, apakah Bapak bisa dapat mencukupi kebutuhan bulanan? Karena ketika Bapak bekerja di sini, Bapak mendapatkan gaji bulanan. Dan dia mengatakan, kami telah memikirkan semuanya itu. Karena bosnya sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan tukang kayu ini, maka dia berkata kepada tukang kayu ini, bolehkah saya meminta permintaan saya terakhir daripada Bapak sebelum Bapak berhenti? Dia bilang bisa. Apa yang Bapak inginkan? Bosnya mengatakan bahwa saya menginginkan Bapak membuat satu buah rumah bagi saya yang sebagus-bagusnya untuk saya tempati bersama anak dan istri saya. Lokasinya saya akan berikan dan semua bahan yang menyangkut pembuatan rumah ini silakan Bapak ambil di gudang dan saya sudah perintahkan orang di bagian logistik dan di gudang untuk memfasilitasi pembuatan rumah ini. Bapak tukang kayu yang tua ini menganggap bahwa inilah mungkin sebagai pengabdian yang terakhir kepada bosnya, dia mengiyakan dan dia akan membuat rumah itu. Singkat cerita, Bapak tukang kayu ini membuat rumah ini dengan tidak sepenuh hati, Bapak Ibu sekalian. Dia membuat rumah ini dengan asal-asalan, asal jadi. Yang penting tujuannya bahwa dia bisa stop dari pekerjaannya sebagai tukang kayu di perusahaan ini. Dan apa yang terjadi? Rumah ini selesai dibangun. Bapak tukang kayu tua ini memberikan kunci pintu sebagai tanda bahwa rumah ini selesai dibangun kepada sang pemilik atau bosnya. Dan dia mengatakan rumah ini telah selesai dibangun dan inilah kuncinya. Ketika si bos itu mengambil atau menerima kunci itu, bos itu mengatakan kepada Pak tukang kayu ini, minggu depan kita akan doa syukur bersama untuk kami tempati rumah ini. Dan saya mengundang Bapak bersama Ibu untuk hadir bersama keluarga dalam doa pengucapan syukur untuk penempatan rumah yang baru dibangun ini. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah habis ibadah ucapan syukur, sang pemilik rumah ini maju ke depan, memberi kata sambutan, dan dia memanggil tukang kayu ini dan istrinya untuk maju ke depan. Dan dia mengatakan bahwa sebagai ucapan terima kasih daripada orang tuanya dan dia, karena Pak tukang kayu ini bekerja semenjak orang tuanya masih hidup dan sampai turun ke anaknya, dia tetap bekerja. Dan dia mengatakan, sebagai ucapan terima kasih itu, mereka memberikan satu buah rumah. Nyatanya Bapak Ibu, penyerahan kunci rumah yang diberikan sebagai hadiah itu ada rumah yang dibangun oleh Pak tua ini. Pak tua ini terkejut
Dan dia merasa sangat-sangat menyesal, Bapak Ibu. Dia berpikir, kenapa kalau memang dia tahu rumah ini akan dibangun untuk dia, kenapa dia tidak bangunkan sebagus-bagusnya, atau dia tidak buatkan sebaik-baiknya. Tetapi nyatanya inilah bagian daripada penyesalan yang didapatkan oleh patua ini. Kesimpulan dari cerita ini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa pekerjaan patua ini sebagai tukang kayu yang dia kerjakan pada mulanya, dia sangat serius. Dia sangat serius sampai dia terkenal dan dia sangat bertanggung jawab atas tugas tanggung jawabnya. Tetapi ujung-ujungnya, dia karena kelelahan, karena dia ingin cepat selesai bertugas, dia tidak melakukan secara totalitas. Akhirnya apa yang dia dapat? Bahwa dia merasa menyesal karena hasil daripada dia dapat tidak sesuai dengan apa yang dia impi-impikan atau mendapatkan rumah yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini menceritakan tentang satu pelayanan sebenarnya, Bapak Ibu. Bahwa ketika tanggung jawab pelayanan itu diberikan kepada pundak kita masing-masing, kita harus melakukan dengan tanggung jawab. Secara totalitas pekerjaan pelayanan harus kita lakukan. Karena dengan bertanggung jawab, dengan berdedikasi, dengan totalitas melakukan pelayanan ini, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan itu kalau kita sebaliknya, kalau kita tidak melakukan secara totalitas atau tidak bertanggung jawab, kita akan mendapatkan hasil bagaimana tukang kayu yang tua ini. Tuhan menginginkan kita melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan bertanggung jawab, dengan totalitas melaksanakan tugas pelayanan kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan bagi kita sekalian bukan cuma melayani Tuhan secara vertikal, tetapi secara horizontal pun kita harus bangun itu. Sesama, keluarga, adik kakak, tetangga, sesama berjemaat, kita harus lakukan itu. Ini wujud nyata bahwa memang pelayanan kita laksanakan secara totalitas. Tetapi kalau pelayanan kita hanya melaksanakan hanya secara vertikal saja, saya yakin dan percaya bahwa itu bukan satu tujuan pelayanan yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan dalam pekerjaannya. Pembacaan firman Tuhan di malam ini, Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 figur. Kalau saya baca, ada Paulus, ada Epaphroditus, ada juga Timotius. Bapak Ibu yang terkasih, 3 figur ini kita harus contohi mereka untuk melayani Tuhan. Keseriusan mereka, tanggung jawab mereka, totalitas mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan patut kita contohi. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat figur Rasul Paulus. Ketika dia dibebani dalam pelayanan, dia melakukan itu dengan totalitas, dengan penuh tanggung jawab. Bahkan bukan saja itu, Bapak Ibu terkasih. Ketika dia habis melayani jemaat itu dan ketika dia pindah ke tempat lain, dia tidak pernah melupakan jemaat yang dia layani. Tetapi dia selalu berhubungan dengan mereka. Dia melakukan surat, dia menanyakan mereka dan menganjurkan mereka supaya mereka harus hidup sesuai dengan apa yang dia telah injilkan untuk melakukan segala apa yang benar di mata Tuhan. Apapun terjadi yang dia akan dampak daripada pelayanan itu, dia tidak takut, Bapak Ibu yang terkasih. Nyawa pun taruhannya, penjara pun dia akan masuk. Tetapi Paulus pernah gentar? Tidak pernah dia gentar melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanannya. Bapak yang terkasih, itulah figur Rasul Paulus. Yang pada kita tahu sebenarnya dia seorang yang bengis ketika dia belum mengenal Tuhan. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, dia melakukan segala pelayanannya sesuai totalitas dalam kehidupannya. Untuk melayani Tuhan secara sepenuh. Bukan saja dengan Tuhan secara vertikal, tetapi secara horizontal, dia bangunkan itu untuk melayani Tuhan. Dan inilah wujud nyata yang harus kita contohi dari seorang Rasul Paulus sebagai pelayan yang sejati. Begitu juga Epaphroditus, Bapak Ibu yang terkasih. Epaphroditus walaupun sakit, ketika dia sakit hampir mati, tapi ketika dia disuruh atau ditunjuk sebagai orang yang membawa uang kepada Rasul Paulus di Roma pada saat itu, Bapak Ibu, dia membawanya. Dalam konteksnya bahwa dia sakit parah dan dia bisa mati dalam kondisi perjalanan dia, tapi dia lakukan itu kan demi pelayanan. Inilah yang saya mau katakan bahwa inilah pelayanan yang Tuhan harapkan dalam kehidupan
seorang pelayan yang sejati, sebagaimana Epaphroditus dan Paulus. Mereka melakukan pelayanan ini bahwa apa yang menjadi taruhan mereka itulah nyawa mereka atau jiwa mereka. Tapi mereka tidak pernah gentar, mereka melakukan ini karena mereka percaya yang memberikan pelayanan itu adalah Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang ada dalam kehidupan mereka. Dan mereka yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka yang melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Dan hasilnya mereka juga akan dapat yang terbaik. Begitu juga Timotius, Bapak Ibu yang terkasih. Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang susah melayani Tuhan. Atau memang sangat berat? Kalau menurut saya tidak ada. Melayani Tuhan dengan sukacita. Saya rasa bahwa dengan sukacita kita melayani Tuhan, bahwa mungkin kita akan mendapatkan hasil yang sangat terbaik. Asal dengan sukacita, jangan dengan paksaan. Bapak yang terkasih, terkadang kita juga seperti dengan tukang kayu ini. Kita menerima pekerjaan Tuhan, tetapi kita mengerjakannya cuma pada waktu awal-awal. Kita mengerjakan sangat gesit, kita mengerjakan sangat perlu bertanggung jawab, kita sangat konsen terhadap pelayanan. Tetapi ketika di ujung-ujungnya Bapak Ibu yang terkasih, karena kesibukan kita kadang-kadang melalaikan tugas tanggung jawab kita. Saya mau katakan bahwa memang sebagaimana tukang kayu yang tadi saya ceritakan, bahwa hasilnya dia tidak maksimal, dia tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau dia punya kerinduan. Karena apa? Karena kelalaian dia. Saya yakin dan percaya kita juga akan demikian kalau kita melayani dengan separuh-separuh hati. Firman Tuhan malam ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu untuk mencontohi akan kehidupan Rasul Paulus, Epaphroditus dan Timotius, bahwa kita harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak boleh dengan separuh-separuh hati. Karena dengan sepenuh hati kita melayani Tuhan, bahwa kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya mau pinjam kata bahasanya Pak Pendeta Yance, bahwa ketika dia berkhotbah dia bilang, kerjalah apa yang pekerjaan Tuhan yang Tuhan imbankan pada pundak kamu masing-masing. Nanti pekerjaan kamu, apa yang kamu inginkan, Tuhan akan penuhi itu. Bahasa ini saya pegang. Pegang sebagai salah satu dasar, bahwa marilah kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan melakukan pekerjaan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tapi Tuhan selalu membuka jalan ketika kita mendapatkan jalan buntu. Ketika kita mendapatkan beban yang berat, Tuhan pasti akan buka jalan dari baik kami. Kita akan keluar dari segala beban itu. Tetapi terkadang Bapak Ibu yang terkasih, kita juga nggak bisa bohongi diri kita di antara kita masing-masing. Terkadang ketika ada pengurus Pelkat datang, Pak, Bapak, Ibu, bisakah jadi pengurus dengan alasan yang sangat-sangat klasik? Waduh, mohon maaf, saya banyak kesibukan di kantor. Saya takut jabatan saya akan hilang. Bapak Ibu yang terkasih, ada juga yang punya alasan, aduh Pak, Ibu, mohon maaf, saya mungkin belum bisa, next time. Kapan lagi mau melayani Tuhan? Kasihan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan malam ini mengajak saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa melayani Tuhan itu ada berkat Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita nggak usah takut. Tuhan akan persiapkan itu bagi kita. Asal dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kami layani adalah Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang dahsyat dan perkasa. Allah yang hidup, Allah tidak pernah tinggal diam. Bapa selalu berkarya dan berusaha dalam kehidupan kami. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita melayani Tuhan, upahnya besar di surga. Amin. Kami takkan gentar.
Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan doa syafaat di malam ini. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, malam ini kami pulangkan syukur, beribu-ribu syukur ke Bapa dalam kerjaan sorga, karena kasih dan sayang Tuhan Yesus terhadap kami. Kami semua bisa dapat berkumpul, beribadah di malam ini walaupun lewat live streaming di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan Bapa berikan kepada kami untuk beribadah beston di malam ini. Bapa, di malam ini ya Tuhan, kami akan naikkan akan kehidupan dan pergumulan syafaat kami di malam ini. Pertama-tama kami pulangkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah beri kami kesempatan baca firman Tuhan yang kudus, yang terambil dari Filipi 2 ayat 25 sampai dengan 30, yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami harus totalitas melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan embankan pada kepada kami masing-masing untuk melayani Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan pekerjaan pelayanan ini Tuhan, kami harus lakukan dengan totalitas sepenuh. Biarlah kemuliaan Tuhan nyatakan dalam segala keberhasilan pelayanan kami, dan biarlah kami mendapatkan hasil yang terbaik di balik segala sesuatu keberhasilan pelayanan kami dalam kehidupan kami dan berjemaat. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah sosok Paulus, Epaphroditus dan Timotius itu menjadi contoh teladan pelayanan kami untuk kami melayani Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, di malam ini kami juga mau mendoakan akan kehidupan keluarga jemaat Bukit Sion ini dari sektor 1 sampai dengan sektor yang terakhir, sektor 5. Tuhan kenal mereka masing-masing dengan kehidupan pergumulan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan tahu mereka dengan segala apa menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, datanglah kiranya dengan kuasa Roh Allah Bapa Kudus, berkatilah keluarga lepas keluarga dengan kehidupan pergumulan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan mereka, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Keluarga-keluarga kami berseru dalam nama Yesus, Tuhan selalu membuka jalan bagi kami. Tolonglah mereka dan segala usaha dan upaya mereka mencari nafkah demi hidup dan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan tolong. Tuhan buka juga pintu-pintu berkat tingkap-tingkap surga bagi mereka. Bukalah segala keberhasilan bagi mereka Bapa. Berkatilah kepala-kepala rumah tangga sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah demi hidup dan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Berkati juga istri-istri sebagai penopang dalam kehidupan rumah tangga, dalam mendampingi suami, dalam membesarkan anak-anaknya dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan mau tolong, Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, akal budi, kepintaran dan kepandaian. Bahkan Tuhan mau tolong mereka Tuhan. Biarlah keluarga menjadi berkat demi kemuliaan Tuhan atas segala keberhasilan. Bapa anugerahkan kepada semua keluarga di jemaat ini. Dari keluarga yang pertama sektor 1 sampai pada keluarga yang terakhir pada sektor yang kelima. Oh Tuhan Yesus, malam ini ya Bapa, kami bawakan kehidupan dan pergumulan khusus bagi untuk keluarga-keluarga yang menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan kenal keluarga-keluarga yang pada saat ini ya Tuhan, anggota keluarganya menderita atau mengalami COVID-19. Tuhan tolong, jamalah tubuh mereka yang sakit, jamalah segala obat penawar yang dipakai, jamalah segala makanan-makanan buat meninggikan imun mereka, agar mereka sembuh daripada COVID-19 ini Bapak. Berkatilah orang-orang jemaat-jemaat kami yang sementara ini sakit COVID-19. Kami percaya Tuhan kenal mereka satu persatu dalam proses pemulihan ataupun proses karantina. Tuhan datanglah sebagai dokter segala dokter, angkatlah penderitaan kesakitan pada tubuh mereka agar mereka kembali sehat dan berkumpul kembali dengan keluarga dan juga kami berjemaat dan beribadah seperti kami pada saat malam ini. Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mendoakan juga untuk hamba-hamba Tuhan di Sinode GPB dan Mupel dan Regio. Tuhan berkatilah mereka dengan pergumulan-pergumulan mereka masing-masing. Tuhan tahu apa menjadi kehidupan dan pergumulan mereka ke depan untuk mengeksekusi akan segala keputusan-keputusan yang telah digariskan.
baik itu di tingkat mupel, tingkat sinode maupun regio. Tuhan mau tolong, berkatilah hamba-hamba Tuhan ini ya Tuhan. Dalam kehidupan berjemaat juga, Tuhan berkati. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga mereka dan tugas pelayanan mereka. Hamba berdoa malam juga Tuhan, untuk semua orang yang punya ulang tahun, Tuhan berkatilah mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan sayang Tuhan, bahwa Tuhan telah beri bertambah atas tahun usia dan usia umur ataupun juga usia perkawinan. Tuhan berkatilah keluarga atau orang-orang yang punya ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Tuhan berkatilah mereka. Biarlah dengan pertambahan tahun 1 tahun usia Tuhan mereka menjadi lebih besar dan mereka menjadi lebih diberkati. Hanya dalam kuasa dan tangan kasih Bapa sendiri. Kami mohon Tuhan berkatilah mereka masing-masing yang berulang tahun. Ulang tahun bertambah umur maupun ulang tahun usia perkawinan mereka. Allah Bapa dalam Yesus Kristus di malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk majelis sinode khususnya Tuhan, dalam persiapan untuk persidangan sinode di tahun ini. Tuhan Yesus tolong, Tuhan berkatilah majelis sinode, bahkan panitianya Tuhan yang akan melaksanakan sidang sinode ini ya Tuhan. Tuhan tolong, biarlah segala keputusan yang mereka ambil untuk persidangan ini ya Tuhan, itu mau jadi menurut kasih dan kehendak Bapa sendiri. Dan biarlah keberhasilan Tuhan berikan kepada mereka untuk melaksanakan akan sidang majelis sinode ini di tahun ini Bapa. Kami percaya, keputusan ini tidak gampang, tapi kami percaya ketika dengan hikmat yang Tuhan berikan, segala keputusan menjadi berkat demi kemuliaan atas segala keberhasilan pelaksanaan sidang sinode tahunan di GPIB secara keseluruhan ini Bapa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam ini juga kami mendoakan akan Akbid Gereja Husada GPIB dalam pengembangannya. Tuhan tahu apa menjadi pergumulan khusus daripada Akbid Gereja Husada GPIB ini ya Tuhan. Mereka akan meningkatkan segala apa yang menjadi beban pergumulan mereka untuk meningkatkan akreditasi mereka ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah segala proses menjadi menurut kasih dan kehendak Bapa. Tolonglah orang-orang yang terlibat dalam segala pengurusannya Bapa. Begitu juga dosen-dosen bahkan mahasiswanya Tuhan. Tuhan berkati. Biarlah kemuliaan nama Tuhan nyatakan lewat keberhasilan Akbid Gereja Husada ini dalam mengembangkan ke depan untuk kemajuan ke depan akreditasinya Bapa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam ini juga kami mendoakan akan korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Tuhan tahu orang-orang yang mengalami bencana alam di negeri ini ya Tuhan. Bencana alam yang melanda negeri ini sangat banyak, tapi kami percaya Tuhan ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan kuatkan mereka, berkati mereka juga Tuhan, beri kekuatan dan kemampuan bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat keluar dari segala beban-beban ini. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, segala keberhasilan mereka bisa keluar dari segala beban-beban yang mereka hadapi, menghadapi bencana alam yang mereka hadapi di saat-saat ini Bapa. Malam ini Tuhan kami percaya, Tuhan tahu segala kehidupan dan pergumulan kami. Malam ini kami bawakan khusus juga Tuhan, pergumulan bersama keluarga atau saudara-saudara kami yang pada saat ini ya Tuhan, yang sakit dan juga dalam pemulihan. Bapak Ibu Loana Pesi, Bapak S. Widodo, Ibu Ruce Karo-Karo, Bapak Misnandar, Ibu Ruce Sujanto Foy, Ibu Sunarsi Raja, Ibu Prasetyo, Jatining Rahayu di Malang. Itu pada sektor Nebo. Tuhan begitu juga di sektor Sinai, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Maulete, Bapak Arsid S, Ibu Grace Mas Baitela Abitule, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Niki Hulu, Ibu Sarkawi, Sukina Sarpan, Ibu Dwi Haryanti, Ibu Faridah Abitule, yang lagi opname di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani. Tuhan mau tolong, Tuhan mau jaga, dan Tuhan berkatilah semua proses opnamenya Tuhan. Berkatilah dokter, berkatilah perawat, berkatilah segala yang digunakan untuk kesembuhan bagi orang-orang yang sakit ini ya Tuhan. Tuhan mau tolong mereka agar mereka sembuh. Hanya dengan jamahan tangan Tuhan kami percaya mereka akan disembuhkan. Begitu juga Ibu M. Simanjuntak, Bapak Cik Baitanu, Bapak RW Jawa, Ibu Afrida, dan Ibu Ivone Samola Sendo. Tuhan, jamalah tubuh mereka yang sakit juga Bapa. Berkatilah mereka Tuhan, berkatilah obat-obat yang mereka pakai ya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan Tuhan nyatakan atas segala
kepulihan bagi mereka atas segala penyakit yang mereka deritai pada saat ini. Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami juga mendoakan akan keluarga-keluarga yang ada pada sektor-sektor masing-masing. Ibu Kristina Manu di sektor Nebo, keluarga Ibu Sam Suyana Maluega di sektor Sinai, keluarga Bapak Ibu Hendrik Martinus dan anak Hendra di sektor Karmel, keluarga Bapak Ibu Kristina Baitanu di sektor Tabor, keluarga Bapak dan Ibu Yosia Bafria Bahutar di sektor Hermon. Tuhan berkatilah keluarga ini juga Tuhan dengan segala kehidupan dan pergumulan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, tapi Tuhan selalu menyertai kehidupan dan pergumulan keluarga ini juga. Dan kami mohon Tuhan berkatilah mereka dalam kehidupan dan pergumulan mereka masing-masing. Malam juga Tuhan kami mendoakan khusus segala kasih dan sayang Tuhan terhadap semua perangkat yang bersama-sama dengan kami dalam tim multimedia ataupun organis, pemandu lagu yang bersama-sama dengan ibadah di malam ini. Tuhan berkati juga Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka dan pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan mau tolong mereka Tuhan. Biarlah lewat pelayanan mereka Tuhan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan juga dalam kehidupan pergumulan pelayanan jemaat Bukit Sion ini Bapa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus kami mohon ampun semuanya dosa yang telah kami perbuat mengatita dan kehendak Bapa. Perbuatan, perkataan secara tak sadar, sengaja pun tak sengaja dalam pikiran-pikiran kami Tuhan berkenan ampuni itu. Dan lewat ampunan Tuhan tahirkan kami, layakkan kami layak anak Bapa. Dan kami percaya bahwa malam ini Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kecemaran kami. Dan kamu memberkati kami di malam ini. Dengan segala apa yang kami naikkan lewat doa syafaat ini Tuhan sempurnakan itu. Dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menopang pelayanan gereja Tuhan dalam jemaat kita GBIB Bukit Sion dan persekutuan orang kudus beserta semua orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan di sini dan semua tempat. Kita memberi dengan mengingat pesan firman Tuhan yang terambil dalam Galatia 6 ayat 2 dan 9 yang bunyinya, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Sidang Jemaat Kristus yang terkasih, marilah kita berdiri, kita mendoakan persembahan yang kita bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan dalam gerejanya. Allah sumber hidup yang menghidupi kami dengan segala pemberian yang baik, terimalah persembahan kami umat-Mu, kuduskan dan jadikanlah persembahan ini guna kemuliaan nama-Mu di bumi yang Engkau kasihi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita bernyanyi dengan penuh sukacita untuk akhiri perjumpaan dalam ibadah malam ini dari Kidung Jemaat 341, bait yang ketiga. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur di padang, kembali bangkit merebut umat-Mu terkarang. Ya Tuhan kirim apalah penabur yang tak menyerah, hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar serang buahnya milik-Mu. Jemaat, dalam persekutuan dengan Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan. Dan dalam persekutuan dengan sesama kita diajar hari ini bahwa persembahan yang baik adalah menaruh perhatian dengan tulus hati dan dalam pikiran yang penuh hikmat, guna menopang sesama yang berkesusahan. Janganlah jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Karena itu, terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat untuk sesama. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.